Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, yaitu Podcast Ngopi. Bukan cuma ngopi beneran, tapi ngobrol pikiran bersama CPNS. Tepatnya cerita cerita segar, ringan, tapi penuh makna. Bersama saya, Mutia Ayu Cahyaning Tias, dari BWS Sumatera 4 Batam, yang akan menjadi moderator pada podcast kita kali ini. Hari ini kita ditemani oleh teman-teman yang luar biasa dari CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan kenalan dulu dengan teman sekaligus pembicara hebat kita pada hari ini. Pada teman-teman JPNS Kementerian PU, bisa diperkenalkan satu persatu nama serta asal unit yang masing-masing. Semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Rojar Sekolah, biasa panggil Roja. Asal unit kerjanya di BP2JK wilayah Sumatera Barat. Terima kasih. Halo semuanya, saya Jessica Aprinia Tobing dari BPPJN Sumatera Utara. Salam kenal. Baik, perkenalkan nama saya Zidan Muhammad Al-Badri, biasa dipanggil Zidan, penempatannya di BPJN Sumatera Barat. Perkenalkan semuanya, saya Syafira Amanda dari BPJN Aceh. Salam kenal semuanya. Oke, wah ini beragam sekali ya kakak dan abang-abang. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumber, ada yang dari Sumatera Utara. Nah, salam kenal ya kakak-kakak dan abang-abang dan terima kasih sudah mau hadir di podcast ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah tantangan kebangsaan masa kini. Kita akan ngobrol santai tapi serius terkait isu-isu yang dihadapi bangsa kita. Nantinya kita juga akan membahas peran generasi muda, khususnya kita sebagai ASN, untuk menjawab tantangan itu. Jadi, teman-teman dan juga para pendengar diharapkan stay tune sampai akhir ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan perlu tahu dulu dan kita pahami bersama apa sih tantangan kebangsaan itu. Secara sederhana, tantangan kebangsaan adalah masalah-masalah yang bisa mengancam persatuan, stabilitas, dan kemajuan bangsa. Dan kenapa sih ini penting untuk dibahas saat ini? Karena di era globalisasi dan digitalisasi, ancaman itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam dan dari kita sendiri. Kalau kita sebagai ASN tidak peka dan tidak siap, kondisi ini bisa melemahkan ketahanan nasional. Jadi, memahami tantangan kebangsaan adalah sangat penting. Apalagi bagi kita sebagai ASN untuk menjaga keutuhan bangsa dan memastikan pembangunan tetap berjalan on the track di jalurnya. Nah, di tengah banyaknya isu-isu yang berkembang saat ini, menurut kakak dan abang-abang, kira-kira isu apa sih yang paling penting untuk kita bahas bersama saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Bang Zidan, pendapatnya. Ya, baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya sih, mungkin ya itu susahnya cari pekerjaan. Oke, kalau dari Betul. Kak Syafira mungkin. Nah, izin menambahkan, kalau saya sih setuju dengan Bang Zidan katakan, karena cari kerja itu sebagai pribadi ya, saya ngerasain banget nih, kayak, wah, Alhamdulillah saya lewat tes CPNS, tapi sebelum saya lewat ini, saya sudah punya pengalaman untuk melamar kemana aja, tapi saya lamar sehari sampai 10 kali, tapi yang cuma nyangkut cuma satu kali interview. Dari yang lain ada yang mau menambahkan? Bang Roja mungkin? Mungkin selain susahnya lapangan pekerjaan, salah satu isu yang sangat hangat saat sekarang ini dan juga sering kita jumpai di lingkungan kita itu kayak eh, masalah judol ini Kak, gitu ya, judi online. Ya, Karena judulnya. karena saya melihat tidak hanya kalangan tua aja ya yang main judi online ini, tapi mulai dari anak kecil sampai eh, tingkat sekolah udah memainkan judul ini. Itu kan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Patut kita angkat isu tersebut. Benar sekali. Kalau Kak Jessica, Bener nih, dol. Dan pinjol ya Bang. Itu pinjol. juga berkesinambungan kan lapangan pekerjaan dengan judul dan pinjol ini. Kayaknya pas sih kita bahas untuk sekarang Kak. Ya, betul. Jadi dari obrolan kita barusan, ada tentang sulitnya mencari pekerjaan ya, tadi dari Bang Zidan dan Kak Syafira. Terus tadi Bang Roja ada menyebutkan tentang judol, dan Kak Jis menambahkan juga tentang selain judol, sama juga ada tentang pinjaman online ilegal ya, pinjol ya. Nah memang sih dua isu ini tuh terasa sangat nyata ya di sekitar kita.
Mungkin ini juga penting untuk kita bahas dan akan kita angkat sebagai isu kita hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, supaya tidak pada penasaran, kita langsung bahas satu persatu. Mulai dari tantangan tadi soal lapangan pekerjaan ya, bukan sulitnya mencari pekerjaan. Nah, ini ada sedikit saya kutip, saya lihat dari data dari BPS per Februari 2025. Sebenarnya jumlah pengangguran di Indonesia itu per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76%. Sebenarnya kalau berdasarkan data, justru angka ini itu kita menurun ya. Datanya menyebutkan bahwa pengangguran itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi menurut kakak-kakak dan abang-abang, realita di lapangan itu gimana sih sebenarnya? Apakah memang seperti yang disebutkan di data terlihat menurun signifikan atau bagaimana? Mungkin bisa kita coba dari Kak Syafira, menurut kakak gimana? Baik, kalau menurut saya nih Kak Mutia, realitanya agak tidak sesuai dengan apa yang jadi di statistik gitu. Karena menurut saya lapangan pekerjaan ini tuh selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat, apalagi kita anak muda generasi Z yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012 nih, usia yang emang sedang overthinkingnya dengan pekerjaan. Istilahnya nih kita kayak belum tidur nih kalau belum tidur tenang kalau belum ada kerjaan nih. Kalau menurut saya ini permasalahan yang sangat nyata. Misalnya masalah pertama nih ya, nggak semua orang punya skill yang cocok sama kebutuhan kerjaan sekarang. Banyak perusahaan nyari orang yang bisa teknologi, digital, data, coding, atau lulusan kita masih banyak yang belum siap di bidang itu. Nah, terus juga sebenarnya karena kadang lapangan kerja itu ada, tapi gajinya kecil banget, atau sistem kerjanya nggak jelas, kayak kerja kontrak tanpa BPJS, lembur nggak dibayar, atau bahkan kerja freelance yang bayarnya nunggu sampai 3 bulan gitu. Padahal kan kita tidak jauh-jauh nih dari pemerintahan yang menjanjikan kita menciptakannya 19 juta pekerjaan baru bagi masyarakat nih, dalam periode waktu tertentu. Kalau menurut saya, sebenarnya kan pemerintah berjanji akan menyediakan itu agar pekerjaan semakin banyak, baik dari sektor UMKM atau tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran. Jadi saya melihat di antara anak muda sama pemerintahannya gitu. Oke, jadi kalau menurut Kak Syafira tadi, terkait sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan itu salah satunya itu karena ada gap ya antara skill yang dimiliki pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Terus tadi ada juga disebutkan ada juga lapangan-lapangan kerja itu yang tidak sesuai seperti dari sisi gaji atau sistem kerjanya, dan tidak ada BPJS dan sebagainya yang menyebabkan pemenuhan lowongan pekerjaan itu jadi tidak tercapai. Kalau dari Bang Roja sendiri, menurut Abang, benarkah kondisinya seperti itu? Yang seperti yang dibilang Kak Syafira, atau mungkin ada tambahan atau pandangan lain dari Bang Roja? Hmm, terima kasih Kak Mut. Menurut saya kalau kita berbicara tentang lapangan pekerjaan di Indonesia pada saat sekarang ini ya, kondisinya bisa dibilang paradoks ya Kak. Di satu sisi ada peluang kerja baru yang muncul berkat perkembangan teknologi digital, industri kreatif sampai dengan ekonomi hijau. Tapi di sisi lainnya banyak juga tantangan serius yang dihadapi. Yang pertama, jumlah angkatan kerja terus bertambah, sementara ketersediaan pekerjaan formal tidak selalu sebanding. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya masuk ke sektor informal atau mencari kerjaan serabutan gitu. Yang kedua, adanya masalah mismatch keterampilan. Artinya, banyak lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang ilmunya tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Misalnya, dunia kerja sudah butuh tenaga digital skill, tapi lulusan yang ada masih minim pengalaman di bidang tersebut. Dan yang ketiga, itu menurut saya adanya ketimpangan wilayah. Di kota-kota besar peluang pekerjaan tentu lebih banyak, namun di daerah atau di kabupaten masih terbatas. Akibatnya urbanisasi meningkat dan juga membawa masalah baru seperti padatnya kota serta tingginya angka pengangguran yang terselubung. Ya, terima kasih Bang Roja. Jadi tadi pendapatnya Bang Roja kurang lebih mirip ya dengan Kak Syafira. Dia menyebutkan adanya permasalahan mismatch antara keterampilan antara pencari kerja dengan kebutuhan industri saat ini. Terus tadi ada juga tambahan terkait adanya perbedaan jumlah antara pencari kerja, dia nggak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.
Sama ada juga masalah terkait ketimpangan wilayah. Tapi tadi saya sempat dengar ada yang menarik yang Bang Roja sebutkan, itu tentang munculnya peluang kerja baru ya, akibat adanya perkembangan digital. Kalau dari Bang Zidan, bagaimana Bang Zidan menanggapi hal ini? Apakah benar ada juga peluang kerja baru itu? Ya baik, terima kasih kepada kamu. Kalau melihat apa yang sudah disampaikan tadi ya, lapangan pekerjaan di Indonesia juga punya sisi lain yang menarik. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Roja tadi, saat ini memang banyak pekerjaan baru yang bermunculan dari sektor digital, kreatif hingga dalam kondisi di segi ekonomi hijau. Jenis pekerjaan ini bahkan sebagian besar belum dikenal oleh generasi sebelumnya. Nah, di sisi lain, kita juga bisa melihat bagaimana perubahan dunia kerja turut membentuk pola sosial masyarakat saat ini. Misalnya, semakin banyak anak muda yang memilih pekerjaan yang fleksibel seperti freelance atau kerja jarak jauh, work from home. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran cara orang memandang pekerjaan, bukan hanya sekedar soal gaji, tapi juga soal fleksibilitas dan gaya hidup. Selain itu, realitas lapangan pekerjaan juga tidak lepas dari dinamika global. Krisis ekonomi, perubahan iklim, sampai perkembangan teknologi ikut memberikan dampak pada ketersediaan dan jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Artinya, isu lapangan kerja saat ini terkait erat dengan perubahan besar di tingkat dunia. Sekian, Kak. Menarik sekali ya. Jadi tadi Bang Zidan juga menyebutkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan digital saat ini, memang dia terjadi pergeseran ya, bagaimana cara orang itu memandang pekerjaan. Dan ini juga sekaligus membuka peluang-peluang jenis pekerjaan baru. Selain itu tadi Bang Zidan juga mengatakan bahwa realitas di lapangan sebenarnya dia tidak terlepas dari dinamika global. Nah, kalau dari Kak Jess, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Atau menurut Kak Jess bagaimana? Kalau aku ya, menurutku masalah lapangan pekerjaan di Indonesia ini memang jadi tantangan besar ya. Apalagi kita nih sebagai CPNS, saya merasa hal ini penting banget buat diperhatikan pemerintah. Program penciptaan 19 juta lapangan pekerja misalnya yang sempat dimention sama Kak Syafira tadi ya. Di satu sisi ini bisa jadi harapan besar buat masyarakat yang masih kesulitan cari kerja. Apalagi angka pengangguran kita kan masih cukup tinggi ya, terutama di kalangan anak muda. Jadi wajar kalau banyak yang optimis dan menaruh harapan ke program ini. Tapi di sisi lain kita juga harus realistis juga. Nggak cuma soal jumlah pekerjaan yang tercipta, tapi juga kualitas pekerjaannya. Jangan sampai nih 19 juta itu hanya berupa kerja-kerja informal dengan gaji rendah atau tanpa jaminan sosial. Karena kalau pemerintah hanya fokus buka lapangan kerja di sektor tradisional tanpa memperhatikan transformasi industri, nanti malah nggak sustain. Jadi penting banget ada integrasi antara kebijakan pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Intinya menurutku, isu lapangan pekerjaan di Indonesia bukan sekedar angka pengangguran, tapi lebih luas soal kualitas SDM, relevansi dengan perkembangan zaman, dan keberlanjutan. Jadi kalau ditanya tantangan atau peluang, aku bilang ini dua-duanya. Tantangan karena masalahnya nyata, tapi peluang juga kalau kita bisa kelola dengan baik. Pemerintah, swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat harus bareng-bareng supaya tenaga kerja kita bisa bersaing bukan cuma di dalam negeri tapi juga di level global. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Jess. Tadi poin yang disampaikan Kak Jess sangat jelas dan melengkapi ya. Jadi dari sekilas diskusi kita tadi, kita bisa sampaikan atau kita rangkum bahwa masalah lapangan pekerjaan di Indonesia ini memang nggak sesederhana angka statistik. Jadi kita harus melihat langsung ke lapangannya, bahwa tantangan yang kita hadapi bukan hanya soal jumlah lowongan, tapi juga kualitasnya bagaimana, kemudian kesiapan SDM-nya, tadi juga ada masalah perlindungan wilayah, sampai relevansi dengan perkembangan teknologi global. Nah, menariknya, kita juga melihat lapangan pekerjaan ini bisa menjadi peluang besar kalau pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta ini benar-benar bisa berkolaborasi. Jadi lapangan kerja ini bukan sekedar berapa banyak yang tersedia, tapi juga tentang seberapa layak dan seberapa berkelanjutannya pekerjaan itu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau tadi itu kita membahas soal pekerjaan, sekarang kita bergeser sedikit ke tadi tantangan kebangsaan yang sempat disebutkan juga, yaitu tentang fenomena judi online dan pinjaman online. Isu ini termasuk yang sedang marak-maraknya ya di media terkait
judul dan pinjol karena dia berdampak besar pada generasi muda juga. Nah, saya mau dengar dulu pandangan dari kakak-kakak dan abang-abang tentang hal ini. Menurut kakak-kakak dan abang-abang, gimana sih kondisi di masyarakat terkait judul dan pinjol yang kalian lihat? Mungkin bisa kita mulai dari Bang Roja. Nanti kalau misalkan Bang Zidan, Kak Cito, Kak Syafira mau menimpali langsung juga bisa. Oke, silahkan mungkin dari Bang Roja. Jadi Kak Mut, jadi menurut saya mengenai judul dan pinjol ini, judi online ini sudah menjadi salah satu tantangan kebangsaan yang serius ya Kak. Dampaknya bukan cuma soal kerugian finansial, tapi juga merusak mental, keluarga, bahkan bisa mendorong tindak kriminal. Kalau dilihat dari sisi kebangsaan, judul bisa melemahkan generasi muda kita. Uang habis, semangat kerja turun, dan produktivitas bangsa juga terganggu. Selain itu, praktik ilegal seperti ini membuka peluang bagi sindikat kejahatan lintas negara yang merugikan ekonomi kita secara luas. Menurut aku gitu sih, Kak. Aku sih saya setuju sih dengan statement yang diutarakan sama Bang Roja. Kalau dipikir-pikir ya dampaknya memang mirip sih sama fenomena pinjol, apalagi itu pinjol ilegal. Bedanya kalau judul bikin orang canduan buang uang, ya pinjol sering menjebak masyarakat dengan utang yang sangat menumpuk. Banyak orang yang awalnya pinjam untuk kebutuhan mendesak, tetapi akhirnya ya terjebak bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak manusiawi. Dari sisi kebangsaan, pinjol ilegal ini juga berbahaya. Ia bisa menekan kesejahteraan masyarakat, bikin rakyat semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, dan pada akhirnya ya menurunkan kualitas sumber daya manusianya. Sama seperti judul, pinjol ilegal juga kerap berhubungan dengan jaringan kriminal internasional yang merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan bangsa. Saya izin menambahkan juga, setuju banget sih dengan Bang Roja dan Bang Zidan. Kalau kita bicara soal munculnya judul dan pinjol, saya melihat ini sebagai fenomena yang nggak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia yang tadi kita bahas, yang pertama. Sekarang bayangin banyak orang, terutama generasi muda nih, kita-kitanya nganggur atau nggak punya pekerjaan yang nggak layak. Pendapatan pas-pasan, biaya hidup meningkat, peluang kerja terbatas, rasanya nggak heran kalau orang mulai mencari jalan pintas gitu ya kan. Masalah judul dan pinjol ini tuh sebenarnya mirip, sama-sama memanfaatkan celah di mana orang butuh uang cepat atau cari hiburan instan tapi nggak sadar resikonya besar. Nah, judul itu macam pelarian instan, taruhan sekali klik, bisa menang banyak, bisa juga kalah besar. Ini jadi semacam kompensasi psikologis sih kalau kataku. Ketika akses ke penghasilan yang stabil sulit, orang mencoba mendapatkan uang cepat meski resikonya tinggi. Di sisi lain, pinjol menawarkan kemudahan akses uang. Dalam kondisi lapangan pekerjaan minim tadi ya, pinjol kelihatan kayak solusi nggak sih? Tapi kenyataannya banyak orang masuk perangkap utang karena bunga tinggi dan sistem penagihan yang agresif tadi. Gitu, Kak. Iya, saya sangat setuju dengan pendapat Kak Jessica. Kalau dari saya kesimpulannya, saya rasa kita tuh harus sadar bahaya judul dan pinjol sebelum terlambat ya, karena dampaknya itu besar banget, dampak negatifnya gitu. Oke, jadi tadi kita bisa lihat jelas ya bahwa fenomena judul dan pinjol ini itu sebenarnya bukan sekedar masalah individu, bukan masalah per satu orang per orang, tapi sudah menjadi tantangan kebangsaan karena yang menggunakannya itu sangat banyak ya, dan dampaknya itu sangat luas, bisa merusak mental generasi muda, terus bisa juga dia menghancurkan keuangan keluarga, menurunkan produktivitas, bahkan tadi ada yang disebutkan dia juga membuka celah bagi jaringan kriminal ya, jaringan kriminal lintas negara. Nah, sebenarnya kalau kita tarik benang merah dari isu lapangan pekerjaan, judul dan pinjol ini, semuanya itu dia memiliki akar yang mirip. Itu dia karena adanya keterbatasan ekonomi, kemudian adanya juga ketidakmampuan mengelola keuangan, dan lemahnya literasi digital dan literasi finansial masyarakat. Artinya si masalah kebangsaan ini itu saling terkait, dan untuk menyelesaikannya itu kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Nah, kalau tadi kita membahas satu persatu tantangan-tantangan terkait lapangan pekerjaan dan judul pinjol, sekarang kalau misalkan kita akan mencoba melihat dari refleksi solusi, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu, generasi muda, dan tentu kita sebagai ASN untuk menghadapi tantangan-tantangan ini.
ada yang mau memulai memantik diskusinya terkait solusi yang bisa kita tawarkan sebagai ASN? Mungkin dari Bang Roger lagi. Ya, menurut saya untuk permasalahan isu lapangan pekerjaan itu ya harus dilakukan dari dua arah sih Kak. Maksudnya yang pertama tuh dari pemerintah dan industri, itu membuka lapangan kerja baru yang relevan dengan era digital serta ramah lingkungan. Yang kedua itu dari masyarakat dan generasi muda. Artinya perlu lebih adaptif, mau upgrade skill, ikut pelatihan, bahkan berani membuka usaha sendiri. Menurut saya lapangan pekerjaan itu sebenarnya ada, tapi tantangannya apakah SDM kita ini siap atau belum untuk mengisi posisi-posisi yang ada. Nah, inilah pentingnya pendidikan vokasi, pelatihan, dan semangat untuk terus belajar. Selanjutnya untuk isu judol dan pinjol, menurut saya yang pertama itu solusi dari pemerintah itu harus tetap tegas menutup akses situs judol dan menindak serius pelaku. Yang kedua dari masyarakat untuk selalu perlu saling mengingatkan dan jangan menormalisasikan judol sebagai hiburan. Yang ketiga dari anak mudanya, yaitu perlu diarahkan ke hal-hal produktif seperti investasi, literasi keuangan, serta kegiatan positif yang bisa bikin mereka lebih berkembang. Jadi menurut saya pun judul bukan sekedar masalah individu ya Kak, tapi sudah menjadi tantangan bangsa kita. Jadi untuk penyelesaiannya memang harus dilakukan bersama-sama mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Kak. Izin menambahkan mungkin yang tentang anak muda nih ya, yang seperti Bang Roja katakan, aku setuju tentang anak muda karena kita kan sekarang dunia kerja makin kejam ya rasanya. Kalau kita cuma ngandelin ijazah itu kayak kurang, kita perlu belajar upgrade skill lagi untuk memperluas koneksi kita. Kita harus cari networking, kita bisa bergabung dengan komunitas, event, atau nongkrong yang produktif. Mana tahu rezeki kita ada di salah satu itu. Tapi yang lebih paling utama itu sebenarnya peran pemerintah sih. Emang peran anak muda itu penting, tapi tetap aja peran pemerintah buat nyediain lapangan kerja yang layak itu, apalagi yang berkelanjutan sangat penting. Jadi saya rasa mungkin pemerintah mulai bikin kebijakan seperti bantuan untuk UMKM atau undang-undang ketenaga kerjaan. Benar banget, dan sebagai generasi muda tanggung jawab buat bawa semangat baru, kerja cepat, transparan, dan dekat sama masyarakat. Jadi bukan cuma bikin kebijakan di atas kertas, tapi juga aktif menjembatani kebutuhan rakyat dengan solusi nyata. Kalau semua itu berjalan bareng, pasti penciptaan kerja yang berkualitas, literasi keuangan yang kuat tadi, dan birokrasi yang adaptif. Saya optimis masalah pengangguran, judol, dan pinjol ini bisa kita tekan pelan-pelan. Tantangannya memang besar, tapi peluangnya juga besar kalau kita berani bergerak bersama. Itu sih, Kak. Mungkin kalau sedikit dari saya, karena saya setuju dengan pendapat dari kakak-kakak dan abang tadi, intinya memang nggak bisa satu pihak aja yang bergerak, harus bareng-bareng. Pemerintah bikin kebijakan yang tepat, industri membuka peluang pekerjaan, dan kita sebagai generasi muda siap dengan skill dan mental yang kuat. Kalau sinergi ini berjalan, ya masalah kayak pengangguran, judol sampai pinjol itu bisa lebih terkendali sih. Gitu aja sih Kak. Dari refleksi yang tadi kita dengar bersama itu, mungkin bisa saya simpulkan nih, bahwa tantangan kebangsaan seperti tadi lapangan pekerjaan, kemudian judol dan pinjol, itu memang masalah yang besar kan. Kita tidak bisa menafikan itu. Tapi kita juga sepakat bahwa solusinya itu bukan hanya dari tanggung jawab pemerintah, tapi juga peran masyarakat, industri, dan termasuk kita sebagai generasi muda juga terus berperan. Sebagai individu, kita itu bisa upgrade skill, kemudian menjaga literasi keuangan, dan atau saling mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang merugikan bangsa, seperti pinjol dan judol tadi. Kemudian sebagai generasi muda, kita juga perlu lebih kreatif, adaptif, dan berani membuka peluang baru. Adapun sebagai ASN, kita juga punya amanah besar untuk menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, serta menjadi perekat pemersatu bangsa. Intinya, tantangan kebangsaan itu memang nyata, tapi juga bisa menjadi peluang kalau kita hadapi dengan kolaborasi. Nah, tantangan kebangsaan itu bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita jawab bersama dengan aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa bergerak bersama, tantangan ini justru bisa kita ubah menjadi peluang, khususnya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang menjadi cita-cita kita bersama. Nah,
Setelah kita diskusi tadi tidak terasa ya, ternyata waktu itu sudah berlalu, kita sampai di penghujung podcast. Terima kasih banyak untuk kakak dan abang-abang berbicara, Kak Roja, Bang Zidan, Kak Jess, dan Kak Syafira atas insight dan refleksinya yang luar biasa. Dan tentu saja terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah setia mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment podcast kita supaya kedepannya kita bisa menghadirkan diskusi yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Ngopi, Ngobrol Pikiran bersama CPNS. Tetap semangat, optimis, dan mari terus berkontribusi nyata untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pembicara. Terima kasih semua. Sampai jumpa Semuanya. kembali. Terima kasih Kakak Bang. Bye bye.